Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Alvina Wijayanti dengan nomor NIM 2211341167. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat. Di sini, saya membuat media pembelajaran berupa Bilik Pintar Pancasila yang di dalamnya memuat mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Media yang saya buat ini berupa bilik yang terdapat dua sisi, yaitu sisi sebelah kanan untuk mata pelajaran PPKN dan sisi yang sebelah kiri untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Media ini dibuat untuk pembelajaran di kelas 1 tentang mengenal simbol-simbol sila Pancasila dan mengidentifikasi kosakata tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, pada bilik ini nantinya siswa akan diajak terlibat aktif dalam menggunakan media yang saya buat. Yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media bilik Pancasila ini. Yaitu yang pertama pada mata pelajaran PPKN. Jadi pada pelajaran PPKN ini kita akan belajar mengenal simbol sila-sila Pancasila. Jadi di sini terdapat burung Garuda atau lambang negara Garuda Pancasila yang di tengahnya itu simbol-simbolnya sudah dihilangkan. Jadi nanti siswa secara bergantian akan menempelkan gambar-gambar yang sudah disiapkan sesuai dengan tempatnya. Jadi misalkan saya mengambil gambar kepala banteng, lalu saya letakkan yang sesuai, yaitu di sebelah sini. Lalu yang berikutnya saya mengambil gambar bintang dan menempelkannya di bagian tengah. Lalu pohon beringin pada bagian ini, padi dan kapas, dan yang terakhir yaitu rantai pada bagian sini. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian bawah gambar Garuda Pancasila ini terdapat bunyi-bunyi setiap sila Pancasila. Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir yaitu sila kelima. Di sini siswa akan menempelkan simbol Garuda Pancasila ini sesuai dengan bunyi sila-sila Pancasilanya. Saya contohkan yang pertama yaitu bintang pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu padi dan kapas yaitu pada sila ke-5. Yang selanjutnya rantai yaitu pada sila kedua. Pohon beringin pada sila ketiga. Dan yang terakhir kepala banteng pada sila keempat. Jadi nanti siswa akan secara bergantian menempatkan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan bunyi sila Pancasila. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang mengenal kosakata melalui gambar pada benda hidup dan benda tak hidup. Jadi nanti siswa secara acak akan mengambil gambar yang sudah disediakan di bawah sini dan menempelkannya sesuai pada kolom, termasuk benda hidupkah atau benda tak hidup. Misalkan
ini adalah papan tulis. Papan tulis itu termasuk ke benda apa? Hidup atau tak hidup? Papan tulis termasuk ke benda tidak hidup atau tak hidup. Lalu ada sapi. Sapi termasuk ke benda hidup atau tak hidup? Sapi termasuk ke benda hidup. Lalu ada mobil. Mobil termasuk ke benda tak hidup. Lalu ada burung. Burung benda hidup. Lalu selanjutnya ada kucing. Kucing masuk ke benda hidup. Lalu ada sepeda termasuk benda tak hidup. Ada ikan masuk ke benda tak hidup. Ini benda hidup. Lalu ada gula masuk ke tak hidup. Ada kursi lagi termasuk benda tak hidup. Bunga mawar masuk benda hidup. Lalu ada pohon termasuk benda hidup. Ada anak-anak benda hidup. Ayam benda hidup. Matahari benda tak hidup. Lalu ada tanaman, yaitu benda hidup. Jadi siswa akan melakukannya sampai semua gambar-gambar ini tertempel sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Sekian presentasi saya mengenai media pembelajaran Bilik Pintar Pancasila. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.